Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nuraini Marta dan juga Bapak Firdaus Hadi. Saya Ahmad Wira Pramuja dengan NIM 14036210044. Sini saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan dari soalan yang telah diajukan pada ulangan tengah semester sejarah kontemporer. Soalan yang pertama adalah mengapa terjadi perang proksi dan bagaimana perang proksi menjadi sarana efektif dalam perebutan pengaruh selama masa Perang Dingin. Nah, sebelum menjawab pertanyaannya, ada baiknya kita tahu dulu apa yang disebut sebagai perang proksi. Perang proksi sendiri adalah sebuah perang antara dua sisi, di mana kedua sisi tersebut itu tidak langsung berperang secara langsung begitu, melainkan memanfaatkan pihak atau aktor yang dimana pihak atau aktor tersebut melakukan pertarungannya secara langsung, dimana tujuan dari perang proksi ini adalah untuk meminimalisir terjadinya ancaman yang atau bentrokan yang lebih besar yang bisa menyebabkan kehancuran dengan skala yang lebih besar jika dilakukan oleh pihak yang berseteru atau pihak yang ada konflik jika dilakukan secara langsung, dimana pada konteks kali ini pihak yang mempunyai kekuatan besar adalah Amerika dan Uni Soviet. Terus perang proksi sendiri terjadi karena adanya kepentingan yang berasal dari kepentingan politik, militer, juga adanya kekuatan-kekuatan besar yang ingin membawa pengaruh atau ingin memperluas kekuasaannya dengan cara yang secara tidak langsung, di mana mereka ibaratnya membawa manekin atau membawa bidak-bidak yang dimana manekin ini yang berkonfrontasi secara langsung, sedangkan mereka hanya seperti naungan saja atau mendukung saja atau bagaimana seperti itu. Nah, perang proksi sendiri istilahnya ini mulai muncul ketika masa Perang Dingin, ketika Amerika Serikat dan Uni Soviet ini memang lagi tegang-tegangnya ya. Terus mengapa terjadi perang proksi? Nah, perang proksi sendiri dapat terjadi awalnya karena adanya ketakutan akan terjadinya perang nuklir jika terjadi konflik langsung antara Amerika Serikat dan juga Uni Soviet. Nah, terus selain itu juga karena pada masa Perang Dingin itu adalah masa setelah adanya perang besar, Perang Dunia Kedua, jadinya media dan masyarakat waktu itu mempunyai pandangan tentang anti perang, di mana Amerika sendiri walaupun yang punya pengaruh yang besar terpaksa harus punya ibaratnya kaki tangan atau perpanjangan tangan untuk melakukan perang atau konfrontasi dengan Uni Soviet. Nah, di sisi lain sendiri Uni Soviet sendiri memang besar kekuatannya, tapi belum mampu untuk ibaratnya melawan Amerika jika berkonfrontasi secara langsung, sehingga perang proksi ini dianggap sebagai salah satu cara untuk kekuatan-kekuatan besar tersebut, yaitu Amerika dan Uni Soviet, untuk memperluas serta memperkuat pengaruhnya begitu. Nah, dimana pada masa Perang Dingin sendiri, karena dua negara ini adalah dua negara adidaya, Amerika dan Uni Soviet gitu, ya mereka tentu punya dana atau pasokan keuangan atau ya banyak hal lain yang bisa mereka lakukan untuk terlibat dalam konflik-konflik yang berlangsung pada masa Perang Dingin. Nah, cara mereka untuk berkonfrontasi secara langsung, tapi keduanya tidak langsung bertemu dalam sebuah konflik itu adalah misalnya dengan memberikan pasukan-pasukan senjata kepada kelompok-kelompok yang terlibat perseteruan dari ibaratnya yang kelompok perseteruan itu mempunyai kepentingan dari Uni Soviet dan juga Amerika Serikat. Misalnya di situ ada pengaruh dari pengaruh dari ideologi seperti pada perang
Korea, dan juga perang Vietnam. Nah, sehingga karena ibaratnya perang proksi ini minimal dapat meminimalisir kehancuran yang ada, jadi perang proksi ini dianggap menjadi sarana yang efektif karena bukan sebuah konflik yang terbuka gitu. Ya mungkin itu untuk soal nomor pertama. Ya, soal yang kedua adalah mengapa Vietnam dan Korea Utara menjadi titik penting di Asia dalam perang dingin. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa salah satu alasan yang menyebabkan terjadinya perang dingin itu adalah karena adanya keinginan dari negara-negara seperti Amerika Serikat dan juga Uni Soviet untuk memperluas pengaruhnya. Salah satunya juga pengaruh dalam ideologi. Nah, Vietnam dan Korea ini merupakan representatif yang cocok untuk menggambarkan perang dingin karena keduanya sendiri terjadi menjadi wilayah yang memiliki dua ideologi yang berbeda, yakni komunisme dan juga liberalisme. Kemudian untuk kasusnya perang Vietnam sendiri terdapat dua kubu di dalamnya, yakni Vietnam Utara yang didukung atau mendapat dukungan dari Uni Soviet dan juga Cina. Kemudian juga kubu satunya yaitu Vietnam Selatan yang diduduki oleh Amerika Serikat dan juga negara-negara barat terutama Prancis ya yang pernah ibaratnya menjajah dari Vietnam ini. Kemudian titik temu atau benang merah dari perang Vietnam dan juga perang dingin ini terjadi ketika Amerika Serikat turut masuk atau turut andil dalam konfrontasi antara Vietnam Utara dan Prancis yang kala itu menduduki Vietnam Selatan, karena Amerika sendiri khawatir jika Vietnam Utara nantinya berhasil menguasai Vietnam Selatan dan menguasai negara Vietnam, maka negara Vietnam sendiri akan menjadi negara komunis dan akan mempengaruhi negara-negara lain di Asia Tenggara untuk melakukan hal yang serupa, yaitu memiliki pengaruh yang besar terhadap ideologi komunis. Nah, kemudian perang Vietnam sendiri kemudian berakhir selama 20 tahun ya pada 30 April 1975 di mana Vietnam Utara menerima kemenangan ketika pemerintah Vietnam di Saigon itu menyerah tanpa syarat kepada pasukan Vietnam Utara, yang juga menjadi akhir atau kekalahan dari Amerika Serikat dalam perjuangan ideologinya di Vietnam. Kemudian pada kasus di Korea, karena sebelumnya setelah Perang Dunia dilakukan pembagian wilayah di Korea itu yang juga disetujui oleh para menteri luar negeri pada pertemuan Moskow 30 Desember 1975, di mana Korea Utara dibagi menjadi dua negara, yaitu Korea Utara dan juga Korea Selatan. Nah, ibaratnya pembagian wilayah ini tentu saya percaya nantinya akan membawa perpecahan atau menyulut perpecahan gitu di antara kedua wilayah di Korea, karena kedua wilayah tersebut sendiri memiliki ideologi yang berbeda, yaitu komunisme yang satunya dan satunya lagi liberalisme. Dan juga ya tentunya benar saja semakin lama gitu lambat laun kedua wilayah tersebut ditunggangi ibaratnya lah oleh kepentingan-kepentingan dari negara-negara seperti Uni Soviet dan Amerika, sehingga akhirnya nanti memicu perang saudara di Korea sendiri. Nah, kemudian pada perang Korea, pertempuran pertama itu dilakukan oleh Korea Utara terhadap Korea Selatan, yang dimana karena ibaratnya perang yang telah terjadi gitu, sedangkan Korea Selatan ini kan kita bisa bilang dia dinaungi Amerika Serikat, tetapi respon dari Amerika Serikat sendiri lambat gitu pada perang ini dalam ibaratnya membawa bantuan kepada Korea Selatan, yang dapat dikatakan pada perang Korea ini Korea Selatan ada representatif dari Amerika Serikat gitu. Nah, tapi Amerikanya malah kayak lambat gitu, terus ya sudah
jadi membawa keunggulan sendiri bagi Korea Utara yang didukung oleh Uni Soviet gitu, sehingga pada akhirnya perang Korea sendiri mengalami gencatan senjata yang diputuskan oleh seorang komandan pertahanan Amerika Serikat yang bernama Douglas MacArthur pada tanggal 27 Juli 1953. Jadi ya kedua negara ini baik Vietnam atau Selatan mengapa menjadi titik penting di Asia selama Perang Dingin, ya karena kedua negara itu terlihat dengan jelas representasi dari ideologi dua kekuatan besar, yaitu Amerika Serikat dan juga Uni Soviet, sehingga ibaratnya dua negara tersebut dalam Perang Dingin ini kita bisa lihat juga andil dari negara-negara yang terlibat konflik Perang Dingin, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam pengaruhnya di kedua perang tersebut, yaitu Perang Vietnam dan Perang Korea. Terima kasih. Ya, soal yang ketiga adalah bagaimana dampak Perang Dingin terhadap politik luar negeri Indonesia. Pada masa Perang Dingin sendiri kita tahu terdapat dua blok, yaitu blok Timur dan blok Barat yang saling bersaing gitu, dan juga terdapat negara-negara yang memihak kepada salah satu blok tersebut. Namun ada juga negara-negara yang memilih untuk enggan atau tidak menyatakan keberpihakan kepada salah satu atau kedua dari blok tersebut. Salah satunya adalah Indonesia. Nah, akhirnya diselenggarakanlah Konferensi Asia Afrika di tahun 1955 di Bandung, yang mana tujuannya salah satunya adalah untuk menciptakan gerakan non-blok atau mendukung gerakan non-blok. Nah, sebelumnya sendiri telah dilakukan konferensi-konferensi yang memiliki tujuan untuk menciptakan kedamaian dunia. Salah satunya sendiri adalah Konferensi Kolombo di Sri Lanka yang membahas penyatuan Vietnam serta pemulihan perdamaian yang ada di Indochina, di mana Indonesia sendiri pada konferensi tersebut berpartisipasi dengan diwakili oleh Perdana Menteri Ali Sastro Amidoyo. Nah, kemudian Konferensi Asia Afrika ini menjadi lanjutan dari konferensi-konferensi sebelumnya dan menjadi awalan dari gerakan non-blok, di mana Indonesia menjadi salah satu pendiri dari gerakan tersebut. Indonesia sendiri direpresentasikan oleh Presiden Soekarno pada pendirian gerakan non-blok ini. Lalu kemudian politik luar negeri Indonesia ini pada dasarnya menganut politik luar negeri bebas aktif yang dicetuskan pertama kali oleh Sultan Syahrir di New Delhi tahun 1947. Nah, pernyataan Sultan Syahrir ini menjelaskan bahwa kebebasan politik luar negeri menjadi sesuatu yang penting bagi suatu negara agar tidak terjebak dalam sistem yang bertentangan, yang pada konteks masa itu adalah persaingan pengaruh antar kubu blok Barat dan juga kubu blok Timur terhadap negara-negara yang baru merdeka. Prinsip politik luar negeri bebas aktif ini kemudian diutarakan Muhammad Hatta pada pidatonya Mendayung di Antara Dua Karang, dan kemudian diterapkan oleh Indonesia dalam sikapnya terhadap politik luar negeri pada masa Perang Dingin. Ya, soalan yang keempat adalah bagaimana negara-negara yang baru merdeka di Asia dan Afrika menunjukkan eksistensinya di dunia. Nah, negara-negara yang baru merdeka di wilayah Asia dan Afrika menunjukkan eksistensinya dengan turut serta atau turut andil dalam kegiatan organisasi atau forum-forum internasional yang dapat memberikan mereka suatu wadah untuk memperjuangkan kepentingan mereka, di mana salah satu dari forum tersebut adalah Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika sendiri bagi negara-negara yang baru merdeka saat itu, yang juga termasuk salah satunya adalah Indonesia, menjadi sarana dalam kebangkitan negara-negara tersebut untuk melepaskan diri dari pengaruh kolonialisme dan juga menjadi tonggak kerjasama antar negara-negara yang baru merdeka dan juga negara-negara berkembang. Konferensi Asia Afrika sendiri dilakukan di Bandung pada tanggal 18 hingga 24 April 1955 yang dihadiri oleh 29 kepala negara dan kepala pemerintahan yang berasal dari wilayah Asia dan Afrika, yang mana
dari pada saat itu banyak yang baru menjadi negara-negara yang merdeka. Kemudian konferensi Asia Afrika sendiri menjadi wadah bagi negara-negara di Asia dan Afrika untuk memformulasikan kebijakan mereka dalam tatanan hubungan internasional. Salah satu hasil dari konferensi Asia Afrika sendiri adalah Dasasila Bandung yang menjadi representasi dalam prinsip-prinsip penyelenggaraan hubungan kerjasama antar bangsa-bangsa. Konferensi Asia Afrika sendiri juga menjadi proses awal yang melahirkan gerakan non-blok. Gerakan non-blok sendiri didirikan oleh 5 tokoh, yang mana dari kelimanya sebagian besar adalah pemimpin dari negara-negara yang baru merdeka, yaitu kelima tokoh tersebut adalah Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India, kemudian ada Kwame Nkrumah, Presiden Ghana, terus ada juga Joseph Broz Tito, Presiden Yugoslavia, kemudian Gamal Abdel Nasir, Presiden Mesir, dan juga Presiden Soekarno dari Indonesia. Kemudian gerakan non-blok ini menjadi wadah bagi negara-negara yang saat itu baru merdeka untuk dapat menentukan dan dapat memilih kebebasan politik mereka tanpa adanya ketergantungan atau andil dari salah satu blok yang kala itu berseteru dalam Perang Dingin. Ya, selanjutnya soal yang kelima, di mana pertanyaannya adalah jelaskan tujuan dari dibentuknya organisasi-organisasi regional di Asia dan Afrika, serta perbedaannya dengan tujuan organisasi regional di Eropa. Nah, sebelum kita membahas mengenai tujuan pembentukan dari organisasi-organisasi regional di Asia dan Afrika, ada baiknya jika melihat throwback dulu pada masa setelah Perang Dunia Kedua, tepatnya pada 1 dekade setelah Perang Dunia Kedua, di mana prakarsa untuk mengembangkan kerangka kerjasama internasional di kawasan Asia dan juga Afrika itu dimulai pada masa itu melalui penyelenggaraan konferensi Asia Afrika di Bandung. Namun setelahnya kerjasama regional di kawasan Asia Afrika sendiri dapat dikatakan belum terlalu berkembang gitu hingga 2 dekade setelah Perang Abad Dunia Kedua, karena sebagian besar dari negara-negara yang ada di kawasan Asia dan Afrika sendiri merupakan negara-negara yang baru merdeka, sehingga mereka lebih berfokus pada persoalan politik yang ada di dalam negerinya masing-masing. Karena selain itu juga ada implikasi geopolitik ya karena adanya Perang Dingin pada masa itu. Namun setelahnya ada perkembangan lah setelah itu, di mana tepatnya setelah di akhir abad ke-20, di mana terjadi peningkatan kerjasama regional di Asia dan Afrika, yang mana sebagai contoh salah satu organisasinya adalah ASEAN ya, yang merupakan organisasi negara-negara Asia Tenggara. Nah, kemudian tujuan dari pembentukan organisasi-organisasi regional yang ada di kawasan Asia dan Afrika sendiri lebih terfokus kepada peningkatan kesejahteraan dari negara-negara yang berpartisipasi atau negara-negara kawasan untuk menjalin kerjasama antar negara serta mempercepat pertumbuhan baik dalam bidang ekonomi dan sosial. Mengapa tujuannya seperti itu? Karena alasannya adalah negara-negara di kawasan Asia dan Afrika sendiri sebagian besar merupakan negara berkembang atau negara dunia ketiga ya, sehingga keberadaan organisasi regional ini dirasa dapat menjadi wadah bagi negara-negara tersebut untuk meningkatkan kerjasama dan juga kesejahteraan dari negaranya, dan juga untuk ibaratnya bisa stand out lah negara-negara berkembang ini melalui organisasi-organisasi regional. Kemudian selain itu alasan lainnya adalah pembentukan dari organisasi regional di Asia dan Afrika ini seringkali muncul karena adanya konteks kolonialisme, sehingga agenda dari organisasi regional kadang lebih terfokus pada pembangunan politik, sosial, dan ekonomi pasca kolonial. Nah, apa perbedaannya dengan organisasi regional di Eropa?
organisasi regional di Eropa sendiri lebih berfokus pada stabilitas dan juga integrasi politik dan ekonomi antar negara-negara yang ada di Eropa. Nah, mengapa begitu? Karena organisasi regional di Eropa sendiri seringkali lebih mapan dan efektif dalam tata kelola internasional dibanding dengan negara-negara yang ada di kawasan Asia, Afrika atau di kawasan-kawasan lain. Karena negara-negara di Eropa sendiri sudah memiliki tradisi, sistem dan juga sejarah politik dan interaksi internasional yang lebih intensif dan kosmopolitan dibanding kawasan-kawasan lain. Nah, karena adanya latar historis dan juga tradisi kerjasama antar negara yang sudah mapan di Eropa, sehingga dalam kerjasama antar negara, kawasan Eropa sendiri dapat dikatakan sudah menjadi wilayah yang paling maju dalam pengembangan kerjasama dan pembentukan organisasi regional. Baik, sekian penjelasan saya mengenai jawaban dari soal ulangan tengah semester sejarah kontemporer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.